Oke teman-teman, kita mau doa bersama-sama. Tadi ngobrol sama Ko Andre tadi siang. Gimana kalau kita sekali bikin doa? Ya nggak sampai sejam sih, cuman kita nyanyi bareng, kita penyembahan dan ntar ada sharing singkat. Jadi ambil posisi yang paling PW guys, yang paling nyaman. Handphone di silent. Ini gue juga lagi mau silent handphone nih. Ada yang bisa itu nggak nanti ya? Siapa terserah yang bisa bantuin cari liriknya. Terus bisa ditulis di kolom chat biar ada kalau teman yang nggak hafal bisa ikutan nyanyi bareng juga. Bisa diputus. Ntar Andre tentuin aja siapa, nggak apa-apa. Ibet aja, Ibet. Ibet. Oke, Ibet. Yuk teman-teman, yuk kita ambil waktu teduh sebentar yuk. Mari kita teduh teman-teman. Kalian boleh matiin layar kalian, nggak masalah. Biar lebih private mungkin sama Tuhan, sama Bapa di surga, nggak masalah. Kami menghampirimu Bapakku. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Terima kasih Bapakku. Hampiri kami satu persatu ya Bapa. Di rumah kami masing-masing. Kami mau bertemu denganmu ya Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Liriknya udah ada teman-teman, kalian bisa lihat di samping. Kita katakan sekali lagi, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita hampiri Bapa, katakan bawa daku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita akan sekali dari depan dengan sikap hati yang lebih sungguh-sungguh. Sangat indah, saat indah berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, oh ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Bapa, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
selalu diam dalam baik. Ya Bapa, menikmati kasih anugerah lagi. Hadiratmu, hadiratmu. Mari kita angkat hati kita. Kita arahkan kepada Bapa di surga. Ini kami, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku. Ya Bapakku, kami mengasihi-Mu Bapakku, lebih dari segalanya, menikmati kasih anugerah-Mu. Kalian saja katakan hadirat-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan. Ya Bapakku, oh Bapakku, penuhiku. Katakan ku rindu selalu. Oh Bapakku, kami mau setia sampai akhir Bapa. Sekali lagi buat yang terakhir, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu. Penuhiku, oh, oh, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari dengan keteduhan kita menyembah. Haleluya. Bapakku, 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 Bapakku. Bapakku, ini kami, ajar kami setia. Oh haleluya, haleluya. Haleluya.
bawa kami, bawa kami. Mari bersama katakan haleluya, 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 ya haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapakku, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ya Bapakku, ya Bapakku, penuhiku. Oh Bapakku, kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Bapa, dikasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, oh kasih, anugerah-Mu. Sekarang saya beri waktu kalian untuk masing-masing berbicara dengan Bapa. Masing-masing berbicaralah dengan Bapa. Hampiri Bapamu, berbicaralah kepada Dia. Oh Bapakku, Bapakku, Bapakku,
Hampiri kami satu persatu ya Bapa. Oh Bapakku, Bapakku, ya Bapa. Oh Bapa, oh Bapa, belajar menikmati waktu-waktu dengan Bapa. Belajar menikmati momen seperti ini. Jangan tergantung sama perasaanmu yang mungkin udah bingung atau bosan. Jangan dipengaruhi oleh perasaan. Belajar bertahan dalam hadirat Bapa. Belajar bertahan di kakinya. Oh Bapakku,
Haleluya. Oh, haleluya. Bapa, kami hanya mengharap Kau berbicara kepada kami malam hari ini. Kami hanya mau mendengar isi hati-Mu. Itu aja yang kami mau, Bapakku. Kami mau sungguh mengasihi-Mu, Bapa, lebih dari apapun. Karena itu tuntun kami, tegur kami, ajari kami. Makasih Bapakku. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Kalian boleh nyalain layar lagi kalau mau. Ya kalau bisa sih nyalain aja ya, nggak apa-apa. Halo buat semuanya lagi. Kita ketemu lagi. Kata Andre, kok pada minta lu buat ngomong lagi. Jadi ya dia ngomong sama gue, kok lu bawain lagi dong di Februari. Gue bilang, waduh dalam hati gue sih. Jadi makin takut gue. Jadi makin takut. Begini teman-teman. Atmosfer yang tadi kita rasakan yang basically udah almost 30 minutes tadi loh. Ternyata 2-30 menit nggak sesusah apa yang kita bayangkan kan. Tadi kan kita mulai 7:30 lewat dikit. Gue jam 7:30 kurang 2 gue masuk ke Zoom kalau nggak salah. Ini jam 8 sekarang berarti hampir 30 menit kita berdoa. Sebagai anak Bapa, harusnya atmosfer yang tadi kita rasakan itu kita bawa kemanapun kita melangkah. Harusnya atmosfer yang tadi kita rasakan adalah atmosfer yang seharusnya kita bawa kemanapun kita melangkah. Bukan berarti kita nangis di jalan, bukan berarti tiba-tiba di jalan lagi naik busway tiba-tiba angkat tangan haleluya, bukan. Orang bakal bingung ngeliat lo kayak gitu. Tapi sebuah suasana, sebuah atmosfer di mana kita tahu Bapa ada bersama dengan kita. Sebuah kesadaran bahwa aku bersama dengan Bapa sekarang. Hari ini aku bersama dengan Bapa. Nah, itu harusnya atmosfer yang kita bawa. Masalahnya adalah setiap hari kita terlalu terbiasa dengan cara hidup, dengan sebuah atmosfer hidup tanpa kehadiran Allah. Tanpa kesadaran akan adanya Allah. Jadi setiap hari kita hanya melangkah seakan-akan tidak ada Allah di situ. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Seakan-akan tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kesadaran itu sungguh sangat amat tipis. Kalau kabut itu tipis.
Bahkan hampir nggak ada. Padahal seharusnya Allah itu nyata. Harusnya waktu kita buka mata, kita harus sudah otomatis memiliki kesadaran, aku bersama dengan Allah. Harusnya begitu. Harusnya begitu lu di jalan, lu di kendaraan. Harusnya lu berpikir, aku bersama dengan Allah di sini. Ekstrim sih. Tapi kalau nggak begitu, kita nggak akan pernah memiliki kehidupan yang benar. Kita nggak mungkin pernah kudus seperti Dia kudus. Yesaya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di kitab Yesaya Tuhan ngomong begitu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita nggak kudus, kalau kita nggak menyadari diri bahwa aku bersama dengan Allah, berarti kita tidak mungkin bersentuhan dengan Allah. Tetapi karena kita terlalu terbiasa tidak bersentuhan dengan Allah, berjalan tanpa Allah menjadi something yang common, yang biasa aja. Sebenarnya hal itu sangat berbahaya. Sebenarnya itu sangat mengerikan. Karena hal itu harusnya hanya dirasakan mereka yang di neraka. Keterpisahan dari Allah selamanya. Itu menyeramkannya neraka. Bukan sekedar siksaan, setan yang menyeramkan, hukuman yang menyakitkan. It's not about that. Tapi it's about the presence of God. Itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Kehadiran Bapa yang tadi kita rasakan itu nggak mungkin kalian rasakan lagi ketika kalian terpisah dengan Allah selamanya. And that's apa ya? Itu mengerikan banget. Itu sangat amat mengerikan. Nah, tapi kenapa kita terbiasa sama hal itu ketika kita hidup? Padahal seharusnya selama kita hidup, kita harusnya terbiasa dengan hadirat Allah. Ya kan lucu. Kita terbiasa tanpa hadirat Allah, padahal itu hanya dimiliki, hanya dirasakan mereka yang terpisah dari Allah selamanya. Sekarang kita belum terpisah, kita masih memiliki kemungkinan kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengalami diam, terus membawa atmosfer Allah, tapi kita terbiasa enggak. Lucu. Lucu. Kita terbiasa hidup dalam atmosfer dunia. Serem. Jadi iblis membiasakan kita berada dalam kondisi memisahkan diri dari Allah. Wes. Serem. Dan itu nggak terlepas dari orang Kristen yang pelayanan, yang dalam komunitas, yang khotbah, pelayanan ataupun jemaat doang, itu nggak pengaruh. Pokoknya iblis cuma bilang, lu nggak perlu dalam hadirat Allah. Udah. Ataupun lu pas lagi berdoa nggak apa-apa deh, berdoa malam. Tapi besoknya nggak perlu lu bawa hadirat Allah. Kita terbiasa dipisahkan sama hadirat Allah. Karena iblis mendorong kita, memberikan rangsangan dari dunia ini agar kita terbiasa seperti itu. Padahal seharusnya kita memiliki free will, kehendak bebas untuk memilih, aku mau tetap dalam hadirat Allah kemanapun aku melangkah. Ini adalah bukan salah satu ya. Ini adalah satu-satunya tipu musat iblis yang hebat sih. Karena ini yang tertinggi sih. Yang tertinggi itu bukan orang pindah agama, itu mah udah masuk hitungan. Tipu musat iblis bukan dulu Kristen terus lo jadi pindah agama. Enggak, itu mah anak kecil. Tapi tipu musat yang terhebat adalah lu berada dalam kondisi yang aman, tapi sebenarnya lu terpisah dari Allah. Padahal sebenarnya begitu kita benar-benar terpisah, kita di api kekal, kita baru tahu begitu mahalnya waktu yang kita miliki hari ini. Begitu mahalnya waktu yang kalian semua miliki hari ini. Karena itu kita tidak boleh menggantikan waktu.
Tidak boleh kita menggantikan waktu yang kita miliki ini melewati waktu yang kita miliki ini tanpa berjuang untuk berkenan. Nggak bisa. Makanya perjuangan itu harusnya 24 jam hidup lo setiap hari. Itu perjuangan. Itu perjuangan. Hari ini kalau kita memeriksa diri kita, teman-teman. Kalau kalian memeriksa diri kalian masing-masing, apa yang sudah kalian perjuangkan? Apa yang sudah kalian perjuangkan? Apa? Gue berkata seperti ini bukan berarti gue menganggap remeh kalian dan gue memandang kalian bukan orang yang berjuang. No, sama sekali enggak. Because gue nggak pernah tahu kalian hidupnya seperti apa. Di sini gue bener-bener nggak tahu. Tetapi coba kita ngaca, kita merefleksikan diri kita. Apa yang sudah kita perjuangkan dan bagaimana kita berjuang di situ dan hasil apa yang kita dapat dari perjuangan itu. Itu harus benar-benar kita renungkan. Apakah setiap hari aku melangkah bersama Allah ya? Bersama Bapa di surga ya? Bapak mau bilang, iya nah aku tuh bersama kamu, tapi kamu gak nyadar. Aku tuh bareng kamu terus. Karena selama kamu masih hidup, aku akan terus mau mendorong kamu untuk benar. Tetapi responmu yang menentukan. Nah, Tuhan mau ngomong gitu. Responmu yang menentukan kamu mau benar atau enggak. Karena aku sudah memberikan dorongan. Aku sudah menyediakan komunitas. Aku sudah menyediakan firmanku setiap hari untukmu. Nah. Selanjutnya yang dibutuhkan dari responmu. Nah. Bapak mau ngomong begitu. Bawalah aku kemanapun kamu melangkah. Karena memang aku mau terus bersama denganmu. Nah. Bapak mau ngomong gitu. Sedih loh jadi Bapak. Kalau gue merenungkan hal ini gue jadi sedih gitu loh. Jadi Bapak di surga yang sudah memberikan segalanya. Sharing gue yang terakhir sama kalian itu kan berbicara semua dari Allah, dari, oleh, dan untuk Allah. Dari awal manusia diciptakan oleh pemerakarsanya Allah sendiri. Bersama dengan Tuhan Yesus waktu itu. Kemudian manusia itu dalam dosa, yang mengirimkan putra tunggalnya adalah Allah itu sendiri. Akhirnya manusia bisa ditebus. Dan begitu manusia ditebus, akhirnya manusia harus berjuang. Dan di situ Allah terus menuntun, memberikan segala hal yang baik untuk mendewasakan kita. Allah terus bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita. Begitu kita mau mati, Allah udah menyediakan rumah. Wah, it's all about Him. It's not about us. It's not about us. Semua itu tentang Allah. Kalau gue jadi Allah ya, gue bukan Allah sih. Gue cuman, aduh ini gimana ya anak-anak ya. Kamu udah dengar banyak firman, nak. Harusnya kamu lebih daripada kamu yang hari ini. Gue ngomong gini pun buat diri gue sih. Gue sama sekali bukan sok-sok ngejudge kalian, no. Gue pun selalu berpikir kalau gue masih jauh. Gue masih jauh apalagi kalau gue gak membawa atmosfer Allah, keberadaan Allah, kesadaran akan Allah di dalam hidup gue setiap harinya, setiap detiknya. Gue akan semakin jauh. Dan gue akan semakin dan semakin jauh. Untuk itu kita harus memaksa diri kita sebenarnya. Tadi pagi gue di jalan, gue jam 10 ada pelayanan, ada bawain firman Tuhan di Tanjung Duren. Tapping sih di sana, cuman yang ibadah kan oma-oma. Sepanjang perjalanan kan lumayan dari sini ke Tanjung Duren. Ya 40 menit, 50 menit kira-kira. Itu di jalan, inget banget di lampu merah Roxy, gue berhenti di lampu merah situ, terus gue ngeliat ke langit dan gue berkata, Bapa, aku mau bersamamu setiap saat. Aku mau bersamamu setiap saat ya Bapa. Even gue lagi dengerin room di Clubhouse, gue lagi dengerin. Tetap aku mau bersamamu Bapa.
Gue memaksakan diri gue untuk terus berada dalam hadirat Allah. Memaksakan diri gue. Even gue di mobil, bukan berarti gue gak sopan, tapi gak bisa. Seperti di kitab 1 Yohanes Tuhan ngomong begini. Gue juga mungkin pernah ngomong sama kalian. Seperti aku dan engkau adalah satu ya Bapa, dan mereka di dalam kita. Mereka itu murid-muridnya. Berarti kalau kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah Bapa, berarti kemanapun kita melangkah, kita akan tetap satu. Gak mungkin pernah jadi dua. Gak mungkin pernah jadi dua. Kita akan selalu satu. Sebegitu spesialnya lu semua. Sebegitu berharganya lu semua. Yang walaupun masih jatuh dalam dosa, memang masih berjuang, ya mungkin masih nyaman dalam lumpur-lumpur kebiasaan buruk yang lu sering nyemplungin diri lu ke sana. Bapak tetap ingin, ayo nak, aku dan kamu adalah satu. Nah. Selama kamu masih bernafas, kau masih memiliki kesempatan untuk dimuliakan bersama dengan aku. Nah. Segitu hebatnya kalian. Tapi segitu pendeknya waktu hidup kita untuk kita bisa berubah. Untuk bisa berubah hidup kita akan berasa sangat pendek. Tetapi untuk lo hidup nakal, lo kan berasa waktu lo tuh gak habis-habis untuk nakal. Coba dulu renungkan. Kita merasa gue besok masih bisa ngapa-ngapain, besok masih bisa ngapa-ngapain dengan segala perencanaan kita yang belum tentu kita cross check lagi sama Bapa di surga. Tapi ketika berjuang, aduh Tuhan aku takut aku mati. Jadi sebelum aku mati aku mau berkenan. Seakan-akan mepet. Seakan-akan udah mau deadline kita udah deket seakan-akan nih. Kita merasa waktu kita kok pendek ya. Enggak Tuhan, aku masih bernafas, aku mau berkenan. Besoknya gitu lagi, Tuhan aku masih bernafas, thank you buat hari ini, aku mau berkenan. Lu kejar setiap hari itu seakan-akan tuh hari terakhir lu. Lu kejar hari lu seakan-akan itu hari terakhir lu hidup. Kita berdoa hari ini, kita harus berpikir bagaimana kalian doaku yang terakhir. Kalau nanti kalian tidur malam, kalian harus berpikir bagaimana kalau ini malamku, tidurku yang terakhir, karena besok aku udah gak bisa tidur lagi. Karena aku udah mati. Kalau lu berpikir begitu, lu kan berasa waktu itu akan pendek. Aduh, gue masih berjuang nih karena gue gak tahu gue mati kapan. Kan begitu. Ketika kita gak tahu kita mati kapan, harusnya kita menjadi bersiap-siap. Paradoksnya manusia adalah ketika mereka gak tahu mati kapan, tetapi mereka malah takut. Nggak salah sih takut, tetapi takut tidak diikuti oleh perjuangan untuk berubah. Manusia nggak tahu kapan dia akan mati, tetapi takut. Nggak ada respon untuk bisa menjawab ketakutan itu. Itu lucu loh. Itu lucu banget manusia. Kalau coba lu ngomong sama temen lu deh, lu masih hidup gak sih minggu depan? Langsung ngomong apa mereka? Gila lu nyumpain gue mati, gila lu. Wah lu jahat banget nyumpain gue mati. Semua takut. Takut sama kematian. Tapi paradoksnya gak ada yang mempersiapkan kematian itu. Nah itulah manusia. Itulah iblis yang bisa membuat manusia seperti itu. Hebat ya. Iblis sampai di titik seperti itu loh. Membuat manusia bisa takut mati karena kesadarannya pasti manusia pasti mati. Tapi di satu sisi manusia tidak mempersiapkan dirinya dengan benar. Padahal takut mati. Konyol. Konyol sekonyol-konyolnya. Tetapi kita di sini, kalian teman-teman home yang jumlahnya ada 33. By the way, gue gak nyangka kalian 33 orang. Banyak juga. Harusnya kalian semua yang 33 orang ini, termasuk gue, kalau kita masih takut mati, berarti kematian itu harus gue perjuangkan sampai gue memandang kematian something yang menyenangkan. Gila gak nih? Advance banget ini. Ini advance banget. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu orang yang udah gila sama Tuhan. Itu orang yang udah gila sama Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah hoki. Ya keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati tuh hoki buat gue. Gila gak?
Orang di mana takut mati, tapi orang udah gila sama Tuhan berkata apa? Kalau mati gue hoki. Nah, orang seperti itu, orang yang mampu berkata seperti itu, pasti mereka yang membawa hadirat Allah kemanapun dia melangkah. Sampai dia tahu kalau mati pun gue gak takut. Kenapa? Karena aku terbiasa membawa Allah. Aku biasa membawa Tuhan dalam hati aku, dalam hidupku. Jadi kalau mati kok ketemu dia. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu, teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus, itu semua gak takut mati. Stefanus, matinya dirajam. Gak ada yang normal, salib terbalik lah. Diasingkan lah. Gak ada yang mati normal. Tapi gue yakin mereka gak ada yang takut mati. Coba Paulus, keluar masuk penjara, disiksa, keluar masuk penjara. Tetap aja begitu. Gila kan? Itu orang gila. Gila in positive way ya. Gila di positifnya gitu. Lah kenapa kita gak jadi gila? Kalau mereka bisa kenapa kita enggak? Gurunya sama kok, guru agung Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita enggak gila-gilaan juga? Kenapa kita perhitungan? Kenapa lu masih ngitung? Ini kebahagiaanku yang aku gak mau lepasin. Kenapa masih ngitung? Ini target hidupku yang jangan dilepas deh, aku pengen ini itu. Kenapa kita perhitungan sama Bapa yang gak pernah perhitungan sama kita? Kenapa kita perhitungan? Kalau kita ngebahas ini teman-teman, kita jadi berpikir, hina banget gue. Ya I don't know kan berpikir apa, tapi kalau gue pribadi, gue berpikir gitu. Gila gue hina banget, gue gak tahu diri. Ini gue pribadi. Tetapi perkataan gue itu, pemikiran gue itu, perenungan gue itu membuat gue untuk mulai detik ini aku mau tahu diri. Sama seperti kalian semua. Dari hari ini kalian harus berpikir apa? Aku harus tahu diri. Dengan segala keberadaan kalian, aku harus tahu diri. Aku udah ditebus, aku udah diciptakan, aku sudah difasilitasi dengan komunitas, dengan kebenaran yang hebat di sini. Aku harus tahu diri. Tinggal satu tugas lagi yang harus kita lakukan. Responi. Buang daging lu. Buang semua nafsu lu. Dan genggam roh itu. That's it. Selesai. Hidup itu simple. Jangan dibikin rumit. Simpelnya satu, tetapi berat, I know. But hanya satu. Hanya satu. Kadang gue kalau mau sharing begini teman-teman, gue kadang bingung guys. Gue ngomong gini siapa yang mau dengar? Gue gak berani ngomong dengan perkataan sedalam ini kalau gue sharing di luar. Gak berani gue. Di luar GSKI gak berani gue ngomong seperti ini. Karena I know gak semua orang bisa menerima hal ini. Karena semua orang, rata-rata manusia ya, itu masih happy dengan target achievement-nya dia. One day aku mau punya ini, one day aku mau married umur sekian idealnya, one day aku punya cowok yang kayak gini, one day aku pengen punya cewek yang kayak gini, pengen punya pasangan hidup seperti ini. Berat melepaskan itu karena gak terbiasa menggenggam Allah. Nah ini dia. Kenapa kita berat melepaskan semua? Karena kita gak menggenggam Allah. Something yang lu genggam dengan erat akan semakin sakit untuk dilepaskan. Segala sesuatu yang lu genggam erat akan semakin sakit ketika lu lepaskan. Jadi kalau kita masih menggenggam hal ini dan kita tahu kita harus melepaskan, oh sakit. Akan sakit. Tetapi kalau kita mudah menggenggam Allah dalam hidup ini, kita membawa dia kemanapun, ini kita lepasin masih
Ya udah, sakit sih, tapi aku lebih rela. Kenapa? Karena aku udah punya ini. Aku udah punya ini. Aku udah punya ini. Jadi kalau ngelepasin ini remote AC sama handphone, ya nggak pusing gue. Tapi kalau gue punya remote doang, karena cuma satu jadi berharga. Ini satu doang yang punya gua. Jadi gue seneng, gue nggak mau kehilangan, gue nggak mau tangan gue kosong. Tapi once kita udah mulai menggenggam di sini, ya udah lepasin deh nggak apa-apa. Karena manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pasti ada satu yang digenggam dan satu yang dilepas. Now, keputusannya di tangan kalian, teman-teman. Apa yang mau kalian genggam hari ini, itu menentukan nasib kekalmu nanti. Apa yang mau kalian genggam, itu menentukan nasib kekalmu. Makanya lagu Babe yang paling gue suka, yang sering banget gue nyanyiin. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Yang ku ingini engkau saja. Tuh berat banget. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pengen banget. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Satu sisi itu berat, tapi satu sisi itu something yang gue pribadi sangat inginkan. Satu sisi berat, tapi satu sisi gue pengen. Gak apa-apa berat, tapi gue pengen dulu. Karena ketika gue pengen, gue akan berjuang mendapatkan itu. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesediaan. Itu aja dulu. Kesediaan kalian untuk bisa hidup gak normal. Dan itulah gunanya komunitas ini, teman-teman. Di sini kalian diajar untuk bisa berjuang. Harusnya di sini kalian diajar untuk mandiri tanpa mengandalkan siapapun. Di sini kalian diajar untuk bisa berjuang sendirian sekalipun kalian gak bisa bercerita atau berharap sama siapapun. Kenapa? Kalian diajar untuk bergaul dengan Bapa. Pada akhirnya, kalaupun home ini gak ada one day, akhirnya kalaupun Paras meninggal, akhirnya kalau satu saat nanti gue pun gak ada, ataupun orang salah satu di sini atau siapapun di sini yang gak ada, kalian akan tetap kuat. Kenapa? Karena kalian punya Bapa yang membawa kalian ke sini untuk berubah. Wah, indah banget. Indah banget. Gue ngomong gini happy banget. Wah, gue happy banget. Gue happy banget ngomong begini. Karena gue tahu indahnya Bapa. Karena gue tahu indahnya Bapa, dan I want you guys untuk merasakan hal itu. Gue yakin begitu lo ketemu kliknya, lo gak mungkin mau jauh dari Bapa. Gue ngomong gini bukan nilai gue udah bagus, tapi I know sangat indah bersama dengan Bapa. Kalian akan kuat. Even lo sendirian, even gak ada tempat kalian untuk cerita, even kalian gak bisa berharap sama siapapun, lo akan kuat. Kenapa? Karena aku bersama dengan Bapa. And karena itulah kalian di sini. Jadi selama kita masih diberi kesempatan untuk bertumbuh di sini, bener dengar firman, ayo kita membawa Allah kemanapun kita melangkah. Ayo kita membawa Allah. Lo akan melihat dunia dari perspektif yang berbeda.
Lo akan melihat segala keindahan dunia dari perspektif yang berbeda. Lo akan melihat lawan jenis, melihat rumah, uang, harta, apapun itu dari perspektif yang berbeda. Lo akan melihat dari kacamata Allah melihat. Wow, hebat. Tau gak kalau Allah melihat dunia, Allah ngomong apa? Gue bisa bikin 1000 bumi yang lebih indah daripada itu. Paham gak sih? Artinya apa? Kecilnya dibanding aku itu kecil. Harusnya kamu memiliki aku, kamu memiliki segalanya. Artinya apa? Memiliki aku itu udah lebih dari cukup. Itu indah. Memiliki aku itu lebih dari cukup. Lebih dari orang yang kamu sayang. Lebih dari segala hal yang lo miliki hari ini. Gak ada yang sebanding sama aku, nak. Aduh. Begitu indahnya dan besarnya Bapa. Dan bersyukur kita bisa mencicipi atmosfer Bapa malam hari ini. Jadi rasa ini perasaan kalian hari ini nih. Nih perasaan lo persis hari ini. Ini yang akan lo bawa besok. Nih rasa kayak gini nih. Yang gue rasakan juga. Ini kita bawa besok. Jadi besok kalau kita di jalan. Aku bersamamu Bapa. Oh, dulu gak bakal takut apapun. Karena kematian pun gak lu takutin. Jadi lu gak takut apapun. Nih perasaan ini bawa. Jadi besok kalau kalian buka mata. Kalian ngomong Bapa. Aku mau bawa rasa ini hari ini. Wah mantap. Begitu malam kalian mau tidur, kalian berdoa lagi. Atau siang ada waktu kalian berdoa lagi. Bapak, thank you untuk atmosfer yang masih aku bawa. Karena itu habiskan waktu kalian dengan Bapa di surga. Habiskan waktu lu. Sampai lu gak bisa mikirin diri lu sendiri. Selama lu masih mikirin diri lu sendiri, dan masalah-masalah lu lebih dari Bapa, berarti lu belum memiliki Allah. Kalian semua memiliki masalah. Kalian semua memiliki pergumulan. Tapi gak ada yang boleh lebih dari keberadaan Allah di hidupmu. Ingat hal ini. Karena itu gak ada masalah yang bisa buat kalian down. Gak ada kesusahan yang bikin kalian jatuh. Karena kalian di tangan yang besar, yang kuat. Yang terus menuntun kalian, ayo nak. Ayo nak, jalan. Udah. The end. Finish hidup kita di situ aja sampai mati. Itu udah paling aman. Hidup lu di situ aja sampai mati, itu udah paling aman. Selesai. Kita hidup enjoy, gak terikat. Tapi kita pun Tuhan berkati dengan berbagai macam kebutuhan untuk kita bisa menolong orang lain dan pekerjaan Tuhan. Ingat hal ini? Ingat hal ini? Lu gak terikat tapi Tuhan memperlengkapi lu dengan berbagai macam kebutuhan lu untuk menolong orang lain dan pekerjaan Tuhan. Sampai lu gak terikat tapi lu bisa menikmati dunia dengan segala keindahannya yang tentu Allah harus happy saat lu happy. Gak boleh lu happy sendirian tapi Bapak gak happy. Dan once mati lu siap. Kurang happy apa hidup lu? Coba lu pikirin. Kurang happy apa hidup lu lagi lebih daripada itu? Gak ada lagi. Yang bikin orang gak happy adalah ketika target hidupnya gak tercapai. Tapi target lu harus lu capai hari ini. Kenapa? Aku bersama dengan Allah. Itu target gue. And lu bisa menikmati itu dari hari ini kalau lu mau. And that's the goal of our life. That's the only goal. Itu doang goalnya. Indah ya teman-teman. Indah banget. Gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Sungguh-sungguh yuk semuanya ya. Janji sama gue mau berjuang. Janji semuanya. Mana kelingkingnya? Seneng banget gue. Indah kan gini? Seru ya? Happy gak sih lo? Lo merasakan gak sih ada teman-teman seperjuangan lo di sini untuk lo sama-sama berjuang? Inilah komunitas Tuhan yang benar. Gak perlu meriah, gak perlu lebih banyak lagi. Kalau Tuhan pun berkati dengan angka yang lebih banyak, ya good. Kalau enggak, I don't care.
Kenapa? Bersama kalian aja gue udah happy. Thanks God, gue memiliki kalian. Really? Even gue belum pernah dengar kalian ngomong satu-satu, but thanks God, gue memiliki kalian. Dan gue tadi sih ngomong sama beberapa orang dari kalian, sampai kapanpun lu memiliki gue, lu punya kokoh. Yang I know I'm not perfect, but apapun yang terjadi cari gue. Di sini ada Ko Andre, yang pasti juga dengan kekakuannya dia sayang juga sama kalian. Jangan lihat dari kakunya, tapi lihat dari hatinya. That's Andre. Dengan keberadaan dia, Tuhan mempercayakan banyak jiwa di tangan dia. Wow, jarang orang kayak dia. Serius, dia gak ada pesan sponsor, dia juga gak pernah beliin gue makanan. Yang ada gue beliin dia makanan kok, ya gak sih Andre? Jadi gue gak minta dibeliin makanan sama Andre. Tapi dengan keberadaan di hari ini, dia membawa kalian bersama. Sih, susah cerita sama dia. Tapi pasti dia belajar untuk bisa mendengarkan kalian. I know, kenapa? Walaupun berat dia punya hati yang baik. Itu pemimpin kalian yang Tuhan kasih. Bapak bersama-sama kita hari ini. Di samping kalian. Harusnya kalian bisa merasakan ada damai sejahtera yang mengalir di sini. Itu yang gue rasakan sekarang. Something yang mengalir yang indah yang gak bisa dunia kasih. Indah banget. Yuk kita berdoa lagi yuk. Yuk kita berdoa lagi. Kalian boleh matiin layar kalian lagi. It's okay. Yang ku ingini Engkau saja. Pisahkan diri kami. Pisahkan diriku dari dunia ini. Sekali lagi, yang ku ingin Engkau saja. Pisahkan diriku, pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damai kerajaan-Mu. Katakanlah Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan mutiara tak ternilai harta milikku. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, angkat hatimu, arahkan kepada Bapa di surga. Oh Bapakku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kalian saja katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Bapakku, ini kami Bapak. Kami sayang sama Engkau Bapak. Kami sayang. Kami sayang Engkau Bapak. Kami sayang Engkau Bapak. Kami sayang Engkau Bapak. Kami sayang Engkau. Thank you Bapak.
Aduh Bapak, kayaknya kami gak mau berhenti. Kami mau terus di dalam atmosfer ini Bapak. Tapi kami mau membawa ini kemanapun kami melangkah. Kemanapun kami pergi. Kami mau membawa Engkau dalam hidup kami Bapakku. Sampai kami pulang, kami mau terus membawa Engkau Bapak. Thank you untuk isi hatimu yang indah. Aduh, makasih banyak. Hamba sendiri merasa diberkati banget sama isi hatimu. Thank you Bapak. Ajar kami terus setia sampai akhirnya Bapak. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Bapakku. Amin, amin. Teman-teman, aduh, gue so happy hari ini sama kalian. Mana Bapak Andre Witarsa? Iya. Silakan Bapak. Buat sharingnya yang pastinya memberkati kita semua. Ibet recordingnya udah bisa dimatiin. Kapan deh soal Koepan tadi bilang ngomong hal yang seperti ini tuh sulit ke orang luar GSKI kan. Iya. So tadi di dalam doa pun ya kita harus bawa nuansa ini, hadirat ini kemanapun kan setiap hari kan. Tapi di saat itu juga buat gue pribadi masuk kepikiran sama orang-orang yang gue kasihin, terus yang dulu bareng-bareng gitu, yang punya potensi lah, seenggaknya yang satu keyakinan lah sama kita gitu kan. Terus ya gue minta ya dari Koepan gimana pengalaman gitu kan, pelayanannya selama di luar gitu kan. Pernah kan pasti di sekolah kan nggak tentu GSKI kan berarti kan. Iya ya. Maksudnya caranya gimana gitu? Kalau dari Koepan sendiri tuh bagaimana caranya sama kayak bersaksi atau menjadi contoh atau membawa pengertian gitu ya, membawa hidup kita keluar sana gitu. Ya sampai sejauh apa sih harus berbuat gitu kan? Karena kan yang penting kan kita dulu kan yang selesai kan. Ya, jangan sampai kita ngurusin orang tapi kita nggak selesai kan gitu kan. Tapi sampai sejauh mana loh kita harus berjuang buat mereka gitu, selain buat diri kita sendiri dulu. Berjuanglah ketika Tuhan menyuruh lu memperjuangkan seseorang. Dalam hidup gue, pelayanan, gue sharing dengan berbagai macam manusia, orang yang gue temuin. Kalau Tuhan gak nyuruh gue gak akan ngomong. Seberapa potensialnya dia di mata gue. Karena yang tahu kedalamannya kan Tuhan. Gue gak pernah tahu kedalaman hati seseorang. Memang kita bisa melihat seorang potensial. Asyar gue pun modelnya kayak lu. Ini orang kalau diajak ngomong bener, kalau bertobat mantep nih. Kan gitu. Kita melihat potensi seseorang. Kalau bertobat bisa nih. Tuhan lebih tahu. Nah, gue nggak sering sih, beberapa kali jatuh, Ser. Berjuang untuk ngasih kebenaran nih, ayo bener. Ngomong sama orang, tapi kalau waktunya salah, se-fail-failnya. Sampai hari ini gue nyesel, dan gue masih ingat siapa orangnya. Until now, gue masih ingat. Itu kejadian udah sebelum gue married. Nah, udah lama, udah 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Tapi hari ini gue menyesal, kenapa? Karena gue melangkah duluan, padahal Tuhan belum nyuruh gue. Karena itu ketika tadi gue bilang, gue berat ngomong ini ke orang luar GSKI. Karena Tuhan sendiri pun bilang, jangan buang barang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Memang bukan gue bilang orang yang gue ngajak ngomong babi apa anjing, kagak. Semua orang sih berharga sebagai manusia gitu loh. Cuman kalau orang gak menghargai kebenaran ini, gak usah ngomong.
Kita nggak usah ngomong. Tuhan juga ngomong di Alkitab kan. Waktu ngomong sama murid-muridnya, udah sana, lu menginjil. Tapi kalau lu ditolak lu dari sebuah kota, kebaskanlah debu di kakimu. Maksudnya apa? Udah, oke, kalau lu nggak mau. Gitu. Tuhan pun ngajarin hal gitu loh. Kebaskanlah debu di kakimu. Tuhan ngajarin begitu. Ya udah. Tapi yang harus kita lakukan adalah hidup kita itu berkhotbah. Bukan mulut kita yang berkata-kata, tetapi hidup kita, tindakan kita, keputusan kita, emosi kita, semuanya itu yang berkata-kata. Itu yang lebih lantang dibanding suara. Dan nanti, Tuhan akan mengarahkan lu kepada seseorang yang memang layak untuk bisa menjadi orang yang juga bisa lo ajak ngomong. Siapa dia kok Evan? I don't know. Apakah keluarga lu, apakah teman lu, sahabat lu, siapa? I don't know. Jadi lu melangkah dengan Tuhan, nih buat teman-teman semua juga ya. Jadi kalian harus melangkah dengan Tuhan dalam kekudusan. Gitu aja terus. Karena lu melangkah terus dalam kekudusan, siapapun yang lu temuin, lu ready buat ngomong sama dia. Tapi once lu gak kudus, dan lu ternyata dipertemukan Tuhan dengan orang yang bisa lu ajak ngomong, lu akan takut. Kenapa? Lu tahu hidup lu gak beres. Bukan berarti kita udah sempurna baru berani ngomong ya. Enggak, tapi lu tahu lu pun berusaha. Nah ini dia. Lu tahu lu berusaha dan lu mengajak orang berjuang bareng sama-sama. Bukan nilai lu udah bagus dan lu bilang, ikutin gue aja nilai gue udah bagus. Enggak kayak gitu. Tapi ayo gue berjuang. Jadi I know berjuang itu berat. Karena itu gue ngajak lu punya gue. Ayo kita berjuang sama-sama. Nah gitu. Tapi itu akan useless kalau lu ngomong itu sama orang yang Tuhan nggak suruh lu ngomong. Jadi lebih ke arah berserah sih, Zer. Aku pengen mereka bener keluargaku denger ini, tapi kalau waktunya belum sekarang ya nggak apa-apa Tuhan. Gitu aja. Jadi lu enjoy aja, Zer. Ntar Tuhan akan mengarahkan lu kok. Selama lu makin kudus, Tuhan akan memberikan lu jiwa. Sama kayak kalian semua. Lu pikir lu selama jadi jemaat apa di sini? Ya lu belum tuh jadi pengurus di home sih. Tapi yang pasti lu akan jadi berkat dong harusnya. Betul nggak? Masa lu nggak jadi pengurus home berarti lu nggak jadi berkat? Ya ngapain hidup? Jadi pengurus home ataupun kagak tetap harus jadi berkat. Karena itu tugas kalian adalah menjadi contoh. Ingat semua yang di sini, lu harus semua jadi contoh. Mau jadi pengurus home kayak, mau pelayanan di gereja, di Rehoboth kayak, mau khotbah nggak khotbah, gue nggak peduli. Jadi berkat harus, khotbah itu nggak harus. Tapi kalau kalian one day disuruh sharing, diminta sharing, berarti that's a privilege from God. That's a privilege from God yang harus lo hidupi. Gitu ya, Sher ya. Mudah-mudahan menjawab, Sher. Oke. Ya, menjawab. Oke, ada satu lagi mungkin ya. Kalau ada dari siapapun itu, baik yang baru maupun yang lama, tidak ada pernyataan yang salah di sini. Pada Aku kok. Rani, ya boleh. Halo Ran. Ya halo kok. Senang banget kok malam ini. Sama, pokoknya kalau udah kok Evan yang sharing, wah langsung kayak, aku kayak ngerasa gini kok, ibarat baterai, aku tuh seperti baterai HP gitu kan kok. Jadi yang selalu pengen dicas gitu. Karena kalau baterai atau kalau misalkan baterai itu kan seberapa lama sih bertahan gitu kan kok. Tapi kita tuh harus butuh dicas lagi. Dan malam ini aku ngerasa kayak dicas terus kayak penuh gitu. Jadi wow, jadi kayak berarti banget hidup gue sekarang gara-gara Tuhan itu benar-benar nyata di hidup aku gitu kan. Terus Koko juga bilang tadi kita harus genggam terus Roh Kudus gitu kan kok. Kita harus genggam terus Roh Kudus, bukan cuma saat ini aja, tapi di saat 24 jam hari-hari kita gitu kok. Jadi aku tuh kayak ngerasa, ya Tuhan, aku tuh benar-benar ditegur gitu. Aku tuh memang lagi berusaha sih, pagi malam ikut doa Om Eras, terus malam juga doa. Cuman kadang ada jatuh, ada bolong-bolongnya juga gitu kan. Cuman ini sebuah penyemangat lagi buat aku supaya aku lebih intim lagi sama Tuhan. Aku benar-benar ngerasain banget kehadiran Tuhan malam ini, terus penyembahan Koko malam ini, wah dahsyat banget, Bapak luar biasa. Benar-benar menyentuh, benar-benar hadir gitu kok. Wow, ini penyembahan benar-benar real gitu loh. Benar-benar Tuhan itu, Bapak itu, aku ngerasain dalam banget Bapak itu menyentuh hidup aku gitu kok. Jadi aku merasa penuh dan siap untuk
berdampak kembali kepada sesama melalui perbuatan, sehingga banyak orang jiwa-jiwa yang juga diberkati Tuhan. Amin. Kok aku tuh gini kok, mau nanya, mungkin ini kesannya kayak kanak-kanak gitu ya kok, tapi nggak tahu deh. Tapi gini kok, maksud aku gini, aku sering ikutin Relaxation of God gitu kan, kok sering ikutin Home KG6, terus juga doa pagi gitu. Kan aku biasanya penyembahan, terus doa sama dengerin khotbah. Mesti apakah itu cukup kok atau mesti saya juga harus baca lagi Alkitab gitu kok? Atau gimana tuh kok? Oke, Koko jawab ya Rani ya. By the Iya. way, Koko juga senang banget bisa apa yang kamu rasain pun Koko rasain kok Rani. Ya karena Bapak hadir dan Iya ya kok, dahsyat happy banget Koko kok. happy sih. Aduh, Thank you luar Rani. biasa. Pasti yang lain pun merasakan hal yang sama seperti kamu sih Rani. Iya, pasti. Ya. Oke, Koko jawab ya Rani ya. Iya kok. Sebenarnya semua ini yang kamu lakukan, doa Home KG6, doa pagi, doa bareng Pak Eras yang malam, yang hari Jumat, terus dengar khotbah. Itu semua adalah trigger. Trigger itu adalah apa ya? Apa sih bahasa Indonesia trigger? Kayak rangsangan gitu. Kayak rangsangan untuk lu hidup bener 24 jam. Karena doa kan sejam. Ini kita doa udah sejam. Ini kita udah sejam setengah. Doa pagi sejam, doa malam biasanya setengah jam sama Pak Eras. Dengar khotbah ya sekali dengar ya. Kalau khotbah kan paling 50 menit sampai sejam kan begitu. Kan begitu. Itu semua trigger sih Rani. Itu semua trigger buat lu hidup bener setiap saat. Buat lu tuh membawa kebenaran Tuhan itu setiap saat. Itu trigger-triggernya. Kayak gini nih, lu doa. Duh, Koepan indah banget. Ya keindahan ini harus lu bawa. Ini trigger. This is not final. Ini bukan finalnya. Ini triggernya sih Rani. Jadi harusnya once setelah doa ini, jangan sampai, aduh gue kangen lagi doa. Iya gak salah sih, tapi harusnya ini lu bawa terus Ran. Lu bawa terus. Jadi lu nge-charge diri lu sendiri bukan karena ada jam-jam doa bareng-bareng. Karena doa ini belum tuh selamanya Ran. Betul gak? Once Pak Eras mati, gue mati. Masa lu jadi gak ada yang nge-charge? Iya kan? Gak mungkin. Harusnya lu bisa men-charge diri lu sendiri. Ini men-trigger lu nge-charge diri lu sendiri sama Bapa di surga. Jadi ini kayak, ini lo Rani, lu bisa nge-charge. Ini lo rasanya di-charge, karena itu lu mesti nge-charge sendiri one day. Karena kamu juga one day kan men-charge orang lain. Kamu gak mungkin selamanya di-charge. Kamu akan men-charge orang lain. Dan ini triggernya. Di sini kita belajar nih. Kamu, Koko, dan semua pun belajar di komunitas untuk bisa men-charge. Merasakan di-charge oleh Roh Kudus dengan doa-doa yang kita adakan di Rehoboth. Untuk kamu bisa membawa ini keluar. Ini trigger nih. Jadi gimana kapan baca Alkitab? Go ahead baca Alkitab, gak apa-apa. Tapi lebih dari baca Alkitab, charge diri kamu setiap saat dengan Bapa. Dan biarlah kamu bisa men-charge orang lain. Itu Rani ya. Oke. Siap Rani, thank you Rani. Oke. Thank you. Oke. Koepan. Dan habis ini kita ada acara-acara selanjutnya. Ya, langsung aja Koepan tutup. Dan setelah itu kita lanjut. Oke guys. Iya kok. Tolong Koko tutup. Oke, Koko tutup dalam doa ya. Iya. Oke teman-teman, kita doa sekali lagi. Bapa, kemanapun kami pergi, kami mau bersama denganmu. Kemanapun kami melangkah, kami mau bersama denganmu. Apapun keputusan kami, keputusan itu kami ambil bersama denganmu. Karena kami mau bersamamu setiap saat. Sekali lagi makasih untuk kesempatan yang indah ini Bapak. Kami janji kami mau membawa ini kemanapun kami melangkah. Sampai kami pulang ke rumahmu dan bisa bersamamu selamanya. Thank you banget Bapak. Thank you. Amin.